Assalamualaikum, semangat pagi. Berjumpa kembali. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam untuk kelas 4. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Santi. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, tema 3, bersyukur atas keberagaman. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan lengkap. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan sifat-sifat bunyi memantul dan menyerap dengan sistematis. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Kita mulai belajar ya. Materi kita hari ini yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi memantul. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai permukaan benda yang keras, misalnya kaca, dinding, logam, besi, dan kayu. Proses kerja bunyi pantul seperti melemparkan kelereng ke dinding yang permukaannya keras, maka kelereng itu akan memantul. Nah, macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Perhatikan gambar berikut, ini adalah Benny. Pernahkah kalian melakukan apa yang Benny lakukan pada gambar samping? Benny berteriak di tengah tempat terbuka dan di dalam kamar mandi. Menurut kalian, suara Benny yang akan terdengar lebih keras saat Benny berteriak di lapangan atau di kamar mandi? Bagaimana menurut kalian? Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menyimpulkan suara Benny yang terdengar lebih keras pada saat di lapangan atau di kamar mandi? Bagaimana menurutmu? Menurutku, suara Benny akan terdengar lebih keras ketika di kamar mandi. Ya, benar. Suara Benny akan terdengar lebih keras apabila Benny berada di kamar mandi. Mengapa begitu? Karena suara Benny memantul dan ada benda padat yang memantulkannya, yaitu dinding kamar mandi. Karena jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat, sehingga bunyi yang dipantulkan lebih nyaring. Oh, kini aku mengerti. Nah, yang kedua, gaung atau keredam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas. Terkadang terdengar hanya bagian akhir dari suara. Untuk menghindari terjadinya gaung, biasanya gedung bioskop atau gedung konser musik melapisi dinding gedung dengan bahan lunak seperti kain wool, kapas, karton, dan karpet. Nah, ini adalah gaung ya. Kalau gaung biasanya munculnya berbarengan dengan suara aslinya, sehingga kadang-kadang hanya terdengar bagian akhir dari suara tersebut. Nah, yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Jarak sumber bunyi dan bidang pantul jauh, sehingga ketika sumber bunyi asli selesai mengeluarkan bunyi, barulah terdengar di sekelilingnya. Contohnya ketika kita berteriak di gua,
lembah, atau perbukitan yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan padat. Kita dapat memanfaatkan gema untuk mengukur kedalaman laut. Nah, perhatikan perbedaan suara gaung dan suara gema. Dengarkan baik-baik ya. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, kalian sudah bisa membedakan suara gaung dan gema. Ketika suara gaung, yang terdengar hanya bagian akhir yang gema tersebut atau suara tersebut hanya terdengar bagian akhir yang jelas ya. Jadi untuk gema terdengar hampir bersamaan, namun suaranya jelas dari awal hingga akhir. Nah, itulah perbedaan antara gaung dan gema ya. Nah, sekarang penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi terjadi jika sumber bunyi mengeluarkan bunyi lalu mengenai dinding berpermukaan lunak sehingga bunyi dapat diserap. Permukaan dinding yang lunak seperti karpet, kertas, kain, busa, dan wool yang bersifat menyerap getaran bunyi, seperti dinding dan langit-langit gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan. Nah, biasanya gedung-gedung tersebut dindingnya dilapisi dengan bahan-bahan seperti busa maupun kain. Fungsinya apa? Untuk menahan suara agar tidak terjadi pantulan. Kalian sekarang sudah memahami apa perbedaan pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Tadi sudah dijelaskan ya, bunyi memantul ada 3. Yang pertama, bunyi yang memperkuat suara aslinya. Yang kedua, gaung. Yang ketiga adalah gema. Nah, apakah kalian sudah memahami perbedaan masing-masing dari bunyi memantul tersebut? Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Walaupun kita belajar masih jarak jauh karena adanya wabah virus corona, kita berdoa semoga virus corona segera pergi dari Indonesia sehingga kita bisa belajar di sekolah kembali, bertemu dengan teman-teman dan guru. Corona, pergilah. Tetap semangat ya.